Di restoran ini semua orang harus pakai topeng binatang dan rebutan pingin makan plastik. Semuanya benar-benar terlihat kelaparan banget kecuali Putri Duyung ini. Putri Duyungnya nanya, kok makanan yang dikasih plastik sih? Ternyata restoran ini nggak jual makanan lain selain plastik doang. Sampai membuat orang-orang yang pakai topeng binatang itu pada mati. Ternyata orang-orang itu beneran binatang guys. Dan biasa kalau binatangnya udah mati akan dikasih makan ke manusia. Tapi sebenarnya manusia nggak sadar kalau mereka juga makan plastik yang sama. Karena seringkali manusia itu buang sampah sembarangan, sehingga para binatang memang harus mati karena makan plastik. Tiba-tiba satu dunia ini berubah, semua yang hamil itu adalah cowok. Jadi tiba-tiba cowok-cowok di dunia ini pada hamil. Dan ketika dia hamil mereka tuh benar-benar kesakitan banget. Tapi istrinya benar-benar marah-marah. Padahal suaminya udah susah-susah melahirkan. Tapi istrinya masih marah karena suaminya melahirkan anak perempuan dan bukan laki-laki. Mertuanya juga sering banget ngomelin suaminya ini. Pas suaminya kecapean, anaknya nangis terus. Istri ini malah ngomel-ngomelin suaminya. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi dari suaminya aja. Yang menyadarkan dia kalau selama ini dia itu berbuat yang gak baik sama istrinya. Padahal istrinya itu capek-capek melahirkan anaknya untuk dia. Namun karena banyak istri yang udah dendam sama suami yang jahat, jadinya suami ini tetap hamil dan tetap harus melahirkan seperti wanita. Cewek ini serakah banget kalau ke WC ngambil tisu bener-bener banyak banget sampai segunung. Temennya udah bilang jangan buang-buang tisu tuh sayang banget, tapi dia gak peduli. Untuk dia cebok aja, dia pakai tisu yang benar-benar banyak sampai WC-nya benar-benar berantakan penuh tisu. Kalau di restoran dia juga sengaja ngambil yang banyak-banyak banget karena kan dia nggak perlu bayar. Sampai tiba-tiba pas lagi di rumah dia berasa ada yang narik dia masuk ke dalam WC. Ternyata dia itu langsung dililit sama sekumpulan tisu kayak gini. Bahkan dirinya dibuat menjadi mumi dan nggak bisa bernafas. Saat ibunya datang, ibunya bahkan nggak ngeliat dia, merasa kalau misalkan itu cuma sekumpulan tisu doang. Padahal sebenarnya dirinya ada di dalam sana, tapi ibunya nggak bisa lihat sama sekali. Istri ini ngelihat ada ular besar di ranjangnya, tapi suaminya nggak pernah bisa lihat sama sekali. Si istri benar-benar ketakutan banget karena dia benar-benar fobia sama ular dan segala macemnya. Tapi ketika dia ngelihat ular, suaminya bilang ini nggak ada apa-apa. Terus malam-malam istrinya ngelihat suaminya lagi sama laba-laba. Tapi kata suaminya ini tuh cuman pikiran kamu doang. Laba-labanya tuh nggak ada, laba-labanya tuh cuman boneka aja. Dan si istri akan dipaksa minum sama suaminya yang ternyata di dalam minuman itu adalah obat tidur. Karena ternyata suaminya itu punya rahasia terpendam. Dan ketika istrinya nggak minum minuman tersebut, istrinya bisa tahu rahasia dari suaminya. Dimana ternyata suaminya itu punya pintu rahasia yang dimana isinya itu adalah ular dan para laba-laba. Padahal istrinya itu fobia banget. Ternyata suaminya ngumpetin hal ini dari istrinya karena ini adalah hobi dari suaminya, tapi istrinya itu fobia. Istrinya akhirnya memilih untuk ninggalin suaminya, tapi suaminya memilih untuk dia itu membeli garasi yang dikhususkan untuk laba-laba dan ularnya. Jadi nggak jadi tuh ular dan laba-labanya di rumah. Akhirnya istrinya pun bisa menerima suaminya kembali karena suaminya mau mengerti dia. Bocil ini selalu bohong ke orang-orang kalau ibunya itu adalah Ultraman, sampai orang-orang pikir kalau bocil ini benar-benar gila. Bahkan kakaknya selalu marah sama bocil ini karena foto ibunya semua diganti Ultraman. Kalau dia disuruh tulis nama ibu di sekolah, dia juga tulis nama ibunya itu adalah Ultraman. Ternyata itu semua dia itu pernah disuruh sama ibunya, kalau mulai sekarang kamu nggak boleh manggil aku ibu lagi dan kamu nggak boleh bilang kalau kamu itu punya ibu. Karena aku itu adalah Ultraman dan aku punya misi untuk menyelamatkan dunia. Jadi anaknya suruh berjanji untuk nggak ngomong ke siapa-siapa lagi. Padahal sebenarnya ibunya itu adalah agen rahasia di negaranya. Ketika anaknya ngelihat ibunya kasih jari kelingking kayak gini untuk mengingatkan anaknya kalau dia udah berjanji dia itu nggak punya ibu. Pas anaknya mau nyamperin ibunya, anaknya langsung nyamperin cewek lain dan bilang aku kangen banget sama ibu. Karena ibunya itu adalah agen rahasia yang nggak boleh ketahuan punya anak sama sekali. Bocil cowok ini nggak mau gunting rambut selama 1095 hari ternyata karena ini. Jadi dia bilang ke mamanya kalau dia nggak mau gunting rambut dan dia pingin panjangin rambut selama 3 tahun tersebut. Orang-orang udah ngatain dia kok dia rambutnya panjang gitu. Tapi saat udah hari ke 1095, dia langsung potong rambutnya dan dia tambahin pita. Ternyata semua rambutnya itu pingin dia kasih ke adiknya, yang dimana adiknya itu mengidap penyakit kanker. Adiknya pingin banget punya rambut sepanjang itu, dan kakaknya udah memperhitungkan kalau dia numbuhin rambut selama 3 tahun, rambutnya akan sesuai banget panjangnya sama apa yang adiknya mau.
Akhirnya dia kasih rambutnya dia ke adiknya ini dan adiknya benar-benar seneng banget dan merasa cantik kembali. Penjual ini sengaja kalau masak dagingnya diludahin dulu sama dia. Jadi kalau buka kulkas dia aja enek sama daging dia sendiri karena daging yang dia pakai itu daging yang udah busuk. Itu semua supaya dia bisa menghemat biaya penjualannya dia. Bahkan kalau masak salad, sayur-sayurnya itu dari jalanan kalau enggak dari tong sampah. Bahkan banyak banget pelanggan yang komplain sama masakan dia karena masakan dia benar-benar kotor dan banyak nemu rambut di dalamnya. Pas cewek itu komplain, katanya penjualnya mau masakin lagi, tapi masakannya malah diludahin sama dia. Pas lagi motong-motong, tiba-tiba dia berdarah, tapi darahnya itu hitam. Ternyata pria ini malah dapat asap dan dia malah berubah menjadi daging busuk. Bahkan dia jadi dilaletin. Bocil ini curiga banget kenapa si ayah kerja tapi spidolnya semuanya nggak nyata. Jadi hari ini lagi ada tahun baru Cina, di mana anak ini akan dapat angpau yang banyak banget, tapi si ayah malah sibuk kerja. Pas anaknya cek ternyata ayahnya nggak kerja, ayahnya biasa nulis-nulis, tapi spidolnya itu lagi nggak nyata. Jadinya dia bingung dong ayahnya ngapain. Ternyata setelah dia cari tahu, ayahnya itu ganti semua angpau yang dikasih anaknya itu menjadi isinya kertas. Jadi ayahnya akan isi angpau yang isinya kertas semua, terus dia tukarkan sama angpau anaknya yang isinya uang. Karena ayahnya benar-benar lagi butuh uang, tapi caranya pakai cara yang aneh. Dan ketika mamanya ntar tahu kalau misalkan isinya kertas, mamanya akan bingung karena nggak tahu itu dari siapa kan angpaunya. Pas dicek bener dong ayahnya ngelakuin hal itu dan ayahnya langsung nggak diajak untuk nyari-nyari angpau. Setiap hari suami itu berusaha untuk edit foto istrinya jadi lebih cantik supaya nggak kehilangan followers. Jadi suaminya itu malu banget sama wajah dari istrinya yang banyak spotnya. Jadi kalau misalkan dia mau ngepost foto istrinya, dia bakal edit foto istrinya supaya dia nggak malu sama followersnya. Bahkan dia itu suruh istrinya pakai odol aja supaya istrinya mukanya bisa putih. Tapi apapun yang dia lakukan, dia itu selalu kontenin karena setiap dia kontenin istrinya, dia dapat uang juga. Sampai akhirnya dia itu kontenin nih kalau istrinya udah meninggal dan dia udah ganti pacar yang baru supaya tambah banyak followersnya. Di sini istrinya udah benar-benar habis kesabaran dan memilih untuk meninggalkan dia. Bahkan istrinya mau balas dendam, pingin kasih tahu dia kalau istrinya juga cantik dan berharga. Bahkan abis ini istrinya benar-benar jadi model dan terkenal banget. Bahkan ketika suaminya minta istrinya kembali, istrinya minta bercerai sama dia dan memilih untuk hidup sendiri-sendiri aja karena dia lebih bahagia. Ibu ini kaget banget lagi di restoran, tiba-tiba ngeliat daging dari anaknya sendiri. Jadi waktu itu dia lagi jalan sama anaknya, tapi tiba-tiba anaknya itu diculik sama orang gak dikenal. Padahal si ibunya cuma ninggalin anaknya untuk bermain bentar doang. Ternyata di sana banyak orang yang udah diculik juga, ada nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sampai tiba-tiba mamanya itu lagi di restoran, dia tiba-tiba ngeliat daging dari anaknya itu udah dipotong. Ternyata anaknya itu adalah seekor anjing, guys. Jadi sering banget kejadian seperti ini di mana anjing itu pada dikurung dan dipotong. Setelah itu akan dimasak untuk dimakan oleh orang-orang yang memakannya. Padahal untuk beberapa orang anjing itu seperti anaknya mereka sendiri dan benar-benar ibu ini gak kuat banget melihat daging dari anjingnya udah kayak gini.